Oke baik teman-teman semuanya, kemarin pada tanggal 7 Maret 2025 adik Presiden Prabowo Subianto yaitu Hasyim Jojo Hadikusumo menemui presiden yang ketujuh yaitu Pak Joko Widodo di Solo. Ada apa ini? Ayo. Pak Hasyim Jojo Hadikusumo yang saat ini juga menjabat sebagai utusan khusus presiden bidang iklim dan energi. Dalam pertemuan tersebut ya, di mana diliput oleh wartawan media saat setelah menemui Pak Joko Widodo, Pak Hasyim mengaku bertukar pikiran dengan Pak Joko Widodo tentang banyak hal, terutama menyangkut bangsa dan negara. Ya, saya dapat kehormatan dari Pak Jokowi. Saya diundang Pak Jokowi, kita tukar banyak pikiran, ya, kita ada banyak hal-hal yang menyangkut negara ya, dan bangsa. Kita dapat banyak nasihat-nasihat juga, dan saya kira nasihat yang sangat berharga. Ya. Saya kira ini silaturahmi ya. Saya kira demikian ya, Pak. Yeah. Nasihat-nasihatnya apa saja, Pak? Di antaranya? Nah, itu antara saya sama Pak Jokowi. Ada pesan dari Pak Prabowo untuk Pak Jokowi atau gimana, Pak? Ya ada. Kemarin malam saya lapor ke Pak Prabowo, saya akan silaturahmi dengan Pak Jokowi. Terus Pak Prabowo kirim salam hangat, salam hormat, ya. Kemudian berharap akan ketemu Pak Jokowi yang waktu tidak terlalu lama. Dan bisa dapat nasihat juga dari beliau. Bicara banyak hal, berbicara banyak hal, tapi nggak ada yang berkaitan dengan politik, nggak ada. Oke, nggak ada politiknya. Bicara banyak. Untuk Pak Hasyim, terutama yang berkaitan dengan kondisi situasi ekonomi yang perlu injeksi dari segala sudut agar target growth, target pertumbuhan ekonomi dari pemerintah bisa tercapai. Pak Jokowi ini sangat luar biasa teman-teman ya. Masih dimintain nasihat walaupun sudah mantan presiden. Berbeda ya karismanya ya, dengan mantan presiden yang cuma 2 tahun sama mantan presiden yang 2 periode. Tadi juga Pak Jokowi menyampaikan tidak ada keterkaitannya dengan politik. Ya, dikit-dikit lah sebenarnya ada. Apalagi kemarin kepala daerah setelah mengikuti retret di Magelang ya, bertemu Pak Jokowi di rumahnya di Solo. Ya, mengucapkan rasa terima kasih lah ya atas dukungannya Pak Joko Widodo ya. Beliau-beliau ini kemarin terpilih menjadi kepala daerah. Emang sangat efek sekali Pak Joko Widodo ini. Luar biasa ya. Belum lagi tamu-tamu yang dari luar negeri berdatangan ke rumahnya Pak Joko Widodo. Katanya Pak Jokowi pulang ke Solo, kata Pak Amin Rais, katanya keluarganya Pak Jokowi ini memalukan ya. Pak Jokowi memalukan, anak-anaknya memalukan, bahkan ya Bu Iriana dikatakan memalukan juga. Ya kenyataannya para tamu luar negeri berdatangan ke rumah, rakyat Indonesia berbondong-bondong mendatangin rumah Pak Jokowi, pejabat-pejabat mendatangin rumah Pak Jokowi. Mananya yang memalukan? Kamu paling jauh dan selama ini dari mana? Aceh ada. Aceh, Papua, mana? Luar negeri juga ada. Luar negeri, luar negeri, Pakistan. Siap. Ini ada yang baru dari Amerika ini. Dari Amerika. Ini dari Amerika ini, ya Pak? Iya. Dari Amerika. Iya. Wah, luar biasa. Teman ini yang membuat 98% pilih Pak Jokowi ya, saya pendirinya. Siap. Terima kasih dan. Apa yang mendorong Bapak? Saya cuma mau berterima kasih. Saya tidak pernah mau ketemu sejak jadi presiden, tapi sekarang saya mau terima kasih karena dia memberikan kebanggaan buat Indonesia. Kalau kita cekin di luar negeri, orang pada bilang, "You from Indonesia?" Jokowi, wow, you have a great president. Dan belum pernah Indonesia surplus perdagangan. Saya sebagai manusia biasa aja tahu. Sejak ada presiden tidak pernah surplus perdagangan, hanya Presiden Jokowi, iya kan? Dan tidak ada yang pernah bisa membebaskan Freeport, hanya Presiden Pak Jokowi. Itu taruhannya luar biasa, semua dia saya bilang luar biasa. Yang
dari luar negeri California mendatangi rumahnya Pak Jokowi ya. Mereka mengapresiasi ya. Mereka bisa merasakan ya perekonomian di dalam negeri maupun di luar negeri sangat luar biasa perekonomian Indonesia. Di luar negeri Pak Jokowi diapresiasi ya. Di dalam negeri dicaci maki. Belum tentu yang nyaci maki, yang membenci Pak Jokowi bisa seperti Pak Jokowi. Belum tentu bisa. Oke, biar tidak lama-lama, kita langsung saja simak video Opung Parbelak. Seperti apa menurut Opung Parbelak ini? Mari kita simak videonya sampai selesai, biar teman-teman tidak gagal paham. Oke? Beberapa waktu yang lalu, Hasyim Joyo Hadikusumo, adik dari Bapak Prabowo Subianto dan juga merupakan konglomerat ternama di bangsa ini, baru saja menyambangi Joko Widodo di Solo. Ya, artinya apa? Artinya ternyata masih banyak orang-orang besar di bangsa ini yang masih doyan curhat sama Bapak Jokowi. Padahal beliau bukan presiden. Iya. Beliau juga bukan ketua umum partai. Bukan juga. Padahal ketua umum partai sebelah sana walaupun juga sudah pernah jadi presiden, jarang-jarang tuh dikunjungi. Paling yang mengunjungi kader, caleg, dan calon kepala daerah. Itu pun dari partainya sendiri. Itu pun berkunjung mereka kalau dekat-dekat pemilihan. Iya. Kalau belum dekat pemilihan mana mau. Ada yang mengunjungi. Ya, jadi kita bisa melihat bagaimana Bapak Joko Widodo ya sangat diminati dan juga sangat memiliki daya tarik gitu loh. Nggak tahu aku kenapa bisa Bapak Joko Widodo ini memiliki daya tarik yang kuat. Iya. Padahal dia nggak punya susu. Dibilang punya pelet nggak juga. Ya, jadi mulai dari orang biasa sampai petinggi-petinggi di bangsa ini itu bisa dikatakan sangat nempel gitu loh. Banyak yang suka sama Bapak Joko Widodo. Iya. Heran juga ya. Kita udah lihat sendiri kan bagaimana antrian di sepanjang jalan menuju rumah Bapak Jokowi itu mengular. Ya, sampai sekarang biar tahu kalian, aku masih penasaran dan masih kepengen langsung melihat ya bagaimana warga itu berdesak-desakan untuk ketemu sama Bapak Jokowi. Itu dia. Banyak follower Opung Parbelak berkata begini, "Pung, datang dong ke Solo, Pung. Langsung datang ke rumah Bapak Jokowi dong, Pung. Bukan masalah mau nggak mau, uangnya nggak ada." Kan begitu, kalau misalnya cuma satu kali naik angkot nggak apa-apa. Ini dua kali naik pesawat. Ya, tapi coba perhatikan kalian ya, Bapak Joko Widodo itu dengan tulus, dengan ikhlas, dengan senyuman menyambut mereka semua. Setelah itu apa lagi? Bapak Joko Widodo juga menerima kedatangan beberapa orang pejabat di bangsa ini. Ya, masih ingat kalian beberapa waktu yang lalu selesai retreat Kofifa Indar Parawansa beserta wakilnya Emil Dardak. Ya, setelah itu Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bersama Taj Yassin itu datang ke kediamannya Bapak Joko Widodo. Bayangkan loh, pulang retret nggak langsung pulang ke rumah, tapi ke rumah Bapak Jokowi. Iya. Orang di mana-mana habis pelantikan, habis retret, ya itu pulang ke rumah dulu syukuran. Iya. Bahkan mungkin waktu di tempat retret udah ada yang telepon itu. "Ma, gimana Ma? Udah disiapkan tenda?" Syukuran. "Ma, gimana Ma? Udah disiapkan nasi kuning?" "Ma, gimana Ma? Udah disiapkan Udah disiapkan MC-MC-nya semua segala macam." Itu dia. Ini enggak. Mereka langsung datang ke rumah Bapak Joko Widodo sebagai tanda terima kasih. Iya.
Aku pun jujur aja kalau sempat selesai aku dari retreat, kalau sempat aku jadi Bupati Tubasa, kurasa aku juga akan melakukan hal yang sama. Kan begitu ya. Dan tahu enggak kalian, bukan cuma mereka berempat, tapi ada Bupati Bojonegoro, Bupati Tulung Agung, Bupati Probolinggo, Bupati Mojokerto juga datang sepulang dari retreat langsung datang ke rumah Bapak Jokowi. Ah, itu dia. Sementara di sebelah sana, ya dipaksa-paksa dulu calon kepala daerahnya itu datang ke rumahnya baru datang. Jangan pergi retret, di sini aja kalian. Nurut itu. Nurut. Jangan pergi retret sebelum aku yang suruh. Ingat, boleh di Magelang, tapi di luar-luarnya aja. Di kafe-kafe. Di kafe-kafe. Aduh, ya. Dan juga tahu enggak kalian ya, kemarin itu kalau kalian masih ingat waktu zaman pilkada, itu puluhan calon-calon kepala daerah itu sudah berfoto selfie ya, dan juga membuat video atau membuat konten dengan Bapak Joko Widodo ya. Aku nggak tahu pastinya berapa orang yang dari foto-foto sama Bapak Joko Widodo kemarin itu lolos maju pilkada. Yang jadi pertanyaanku, begitu banyak orang foto-foto sama Bapak Joko Widodo, ya kenapa cuma 8 orang yang datang ke rumah Bapak Joko Widodo? Yang lainnya mana? Nggak ingat terima kasih ya? Udah lupa. Oh, nggak begitu, Bu. Mungkin mereka pulang dulu ya via telepon. Bapak Jokowi terima kasih banyak ya. Oleh karena bantuan Bapak Jokowi, maka kami berhasil menjadi kepala daerah. Tapi tenang Bapak Jokowi, beberapa hari lagi kami akan terbang ke sana. Mana tahu seperti itu. Dan juga kalian tahu lah ya, Kofifa Indar Parawangsa itu bisa dikatakan ya, itu karena salah satu menang ya, itu unsurnya adalah endorse dari Bapak Jokowi. Aku udah bisa bayangkan bagaimana Ibu Kofifa Parawangsa itu berterima kasih kepada Bapak Jokowi. Nuwun sewu Bapak Jokowi, matur suwun sangat. Saya mengucapkan terima kasih oleh karena endorsan Bapak Jokowi yang sudah membantu kami, saya dan wakil, makanya kita bisa menang Pak Jokowi. Apalagi di Surabaya. Saya sempat kemarin itu jantungan Pak. Karena Surabaya kita tahu sendiri bahwasanya Tri Risma hari ini kuat Pak. Untung saja kemarin kita keliling-keliling Pak di pasar. Ya, kemarin kita sekeliling-keliling ke pasar, makanya para pedagang-pedagang dan juga masyarakat di sana yang di Surabaya masih ingat bahwasanya saya ini loh endorsannya Bapak Jokowi. Iya. Itu kata Kofifa Indar Parawangsa, iya kan? Mengucapkan kata-kata lagi dari Ahmad Lutfi. Iya. Nuwun sewu Bapak Jokowi, terima kasih banyak, matur suwun sangat, mau liate godang. Terima kasih Bapak Jokowi, oleh karena Bapak Jokowi mendampingi saya kampanye ke beberapa tempat, makanya Pak suara kita meledak Pak. Padahal saya kemarin sempat mikir, wiki abot iki. Sainganku ini ndak main-main Pak Jokowi. Sainganku bintang 4, saya bintang 3. Oh, saya sempat stres itu Pak. Makanya saya bilang kalau bukan gara-gara Bapak Jokowi, wah, kita bisa kehilangan suara. Apalagi Pak, mereka sempat memframing Pak. Mereka katakan bahwasanya Andika Perkasa adalah Rambo. Lah saya disamakan sama Sambo. Belum lagi mereka menyangka, menuduh saya ada mobilisasi terhadap anggota-anggota saya dulu ya. Tapi oleh karena Bapak Jokowi semuanya terselesaikan. Itu ngono Pak. Makasih Pak. Saya kasih kesempatan sama yang lain.
Yang lain ngomong. Jadi bisa dikatakan ya mereka itu adalah orang-orang yang tahu berterima kasih ya. Yang lain mana misalnya minta tolong ucapan terima kasihnya, tolong disampaikan secepatnya. Setelah itu biar tahu kalian bukan cuma pejabat-pejabat itu aja. Iya. Ketua umum partai. Betul. Coba bayangkan kalian ya, mulai dari Zulkifli Hasan sudah berkunjung ke sana. Setelah itu Ketua Umum Partai Demokrat AHY sudah berkunjung ke sana. Setelah itu Sekjen dari Gerindra ya, itu Bapak Ahmad Muzani juga sudah berkunjung ke sana ya. Bapak Prabowo selaku Ketua Umum Gerindra juga sudah berkunjung ke sana. Dan yang paling mengesankan dari semua partai politik adalah kedatangan dari Ketua Umum PSI. Kaisang Pangarep. Iya. Lah istimewa lah wong iki anake. Tapi yang hebatnya lagi Bapak Joko Widodo ini, beberapa kali didatangi wakil presiden. Luar biasa. Hubungan apa toh Bapak sama wakil presiden? Aduh, ya, jadi bisa dikatakan kepala daerah, petinggi-petinggi partai, ketua umum partai itu datang ke rumah Bapak Joko Widodo. Mereka diskusi bagaimana dengan perpolitikan di Indonesia. Wajar, Bapak Jokowi punya pengalaman dan beliau itu adalah maestronya tokoh-tokoh politik di bangsa ini, bukan Faisal Assegaf, Rocky Gerung, bukan. Guntur Romli, bukan. Apa lagi? Ya, jadi wajar kalau politisi-politisi kawakan itu datang ke tempat Bapak Joko Widodo, mereka penasaran, Pak, bagaimana sih jadi caranya walaupun bukan ketua umum tapi bisa mampu dan berhasil menjadi ketua dari ketua-ketua umum. Ketua dari ketua umum. Oh tenang, itu ada rahasianya. Apa rahasianya? Bapak Jokowi, ya kan begitu ya. Setelah itu siapa lagi yang berkunjung ke rumah Bapak Jokowi? Konglomerat. Nah, ini yang sengaja digoreng nih ya sama orang-orang di RT 16 dan di RT 24. Dikatakanlah bahwasanya selama ini Joko Widodo sudah menjual bangsa ini kepada konglomerat. Dikatakanlah bahwasanya selama ini Joko Widodo sudah menjual bangsa ini ke Cina. Dikatakanlah bahwa bangsa ini sudah diobok-obok oleh Joko Widodo. Padahal kedatangan mereka itu pasti dengan berbagai macam alasan ya. Mungkin mereka ingin curhat bagaimana keadaan ekonomi di bangsa kita. Mereka harus bisa menggambarkan bagaimana situasi ke depan. Ya, jadi kalau mereka ingin tahu bagaimana situasi ke depan, ya mereka harus dekat dengan orang-orang yang mengerti situasi bangsa ini. Kenapa harus mereka mengerti situasi bangsa ini ke depan? Ya, ini bisnis besar, bukan bisnis warteg. Bukan bisnis tahu tempe. Kan begitu. Jadi semua bisnis-bisnis besar itu selalu dipengaruhi dengan stabilitas politik, stabilitas sosial, dan juga stabilitas ekonomi ya. Jadi yang mampu ya adalah Bapak Jokowi. Karena apa? Pengalaman selama 2 periode 10 tahun kan begitu. Nah sementara ketua umumnya dulu makanya nggak pernah ada cukong-cukong dan juga ada konglomerat mendekati. Karena apa? Pengalaman apa yang bisa diambil dari 2 tahun? Iya. Beda dong 2 tahun dengan 2 periode. Kan begitu sudah otomatis lebih berpengalaman yang 2 periode. Walaupun bukan ketua umum. Itu dia ya. Jadi bisa dikatakan mereka ingin tahu ya bagaimana stabilitas politik di bangsa ini ya. Karena apa? Karena mereka juga mengerti bahwasanya Joko Widodo lah ya yang menentukan kemana bidak-bidak catur ini akan melangkah. Ya, itu sudah dibaca sama mereka.
Makanya aku bilang Bapak Joko Widodo walaupun bukan ketua umum, nggak penting sama dia ketua umum ya. Tapi ketokohan beliau, kemampuan beliau, dan juga bisa dikatakan teladan beliau lah yang membuat banyak orang ingin mendekat kepada beliau. Iya, betul. Bukan cuma di dalam negeri ya. Orang-orang dari luar negeri itu masyarakat biasa ya, ada yang dari Amerika, ada yang dari Prancis, ada yang dari Australia, itu datang khusus memang betul-betul ingin ketemu sama yang namanya Bapak Joko Widodo. Iya bener loh. Bukan cuma dari kalangan masyarakat biasa, tapi dari pejabat. Kalian masih ingat beberapa bulan yang lalu ya, Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab datang berkunjung ke rumah Bapak Joko Widodo di Solo. Ya, setelah itu apa lagi? Setelah itu ada Mahathir Muhammad. Kalian tahu Mahathir Muhammad? Beliau adalah mantan Perdana Menteri yang paling terkenal di Malaysia. Ya, kita udah tahu bagaimana Malaysia dengan Indonesia dalam beberapa hal bersaing, kan begitu? Ya, tapi Mahathir Muhammad datang ke kediaman Bapak Joko Widodo mengatakan bahwasanya Indonesia memiliki presiden yang luar biasa. Itu dia, senior loh itu. Mahathir Muhammad itu bukan politisi kemarin sore, enggak. Dia itu politisi senior di Malaysia gitu ya. Jadi bisa dikatakan bahwasanya Bapak Joko Widodo ini punya punya kemampuan yang unik gitu loh ya, kemampuan untuk menarik perhatian dari banyak orang ya. Jadi nggak harus seperti sebelah sana dipaksa-paksa. Kalau di sebelah sana dipaksa-paksa baru mendekat. Gitu dia. Ya, jadi itu juga yang berlaku kepada anaknya Gibran Rakabuming Raka. Kita bisa melihat bagaimana Mas Gibran juga ya sangat digandrungi oleh kaum milenial ya. Karena apa? Karena memang beliau masih muda dan juga diharapkan bisa memajukan kehidupan bangsa ini ya, apalagi yang menyangkut paut dengan kesejahteraan kaum milenial ya. Kami harapkanlah kepada Bapak Gibran Rakabuming Raka, jadilah seperti ayahmu. Karena apa? Buah tak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Iya. Jadi itu dia, like father, like son. Gitu bapaknya, gitu juga anaknya. Nah, kita udah tahu bagaimana Bapak Jokowi, bagaimana juga anaknya ya. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana sekarang model-modelnya anaknya Amin Rais? Bagaimana sekarang model-modelnya anaknya Refli Harun? Dan bagaimana sekarang model-modelnya anaknya Said Didu? Kalau anak Rocky Gerung jangan ditanya. Ya, itu dia ya. Jadi bisa dikatakan kalau Bapak Jokowi ya, aku nggak tahu sampai kapan bisa pudar ini auranya. Nggak tahu. Ya, nggak tahu gitu loh ya. Ya, dan juga biar tahu kalian ya, Bapak Joko Widodo itu, tahu kalian siapa orang dekatnya? Bapak Prabowo. Yang jadi pertanyaan, kenapa Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo makin hari makin lengket? Iya. Perhatikan aja, ya, perhatikan saja di mana-mana ya. Ya itulah yang namanya sinergi. Itulah yang namanya kolaborasi ya. Seperti yang ku bilang kemarin ya, Bapak Joko Widodo sudah mengantongi nama-nama koruptornya, Bapak Prabowo enak tinggal eksekusi. Dah, sesimpel itu sebetulnya ya. Dan kita akan melihat bagaimana kasus-kasus besar akan ditangani dan juga kasus-kasus besar akan bermunculan. Itu dia. Ya, kami doakan kepada Bapak Joko Widodo tetap semangat Pak, sehat selalu, supaya Bapak boleh semakin eksis di bangsa ini, supaya sebelah sana makin panas Pak. Iya, makin panas lah gitu. Ya, apalagi kalau bicara tentang ketokohan ya. Bapak Joko Widodo mau tidak mau, setuju atau tidak setuju, Bapak Joko Widodo adalah sosok yang paling populer di bangsa Indonesia. Iya.
Itu paling populer. Mau bilang apa? Joko Widodo paling populer, udah titik. Kalian tanya sama anak kecil ya, kenal kau sama Jokowi? Kenal. Kenal. Tapi kalau kalian tanya sama anak kecil, ya kan, tanya dulu, kenal kau sama Guntur Romli? Nggak kenal itu. Sama anak SMP tes lagi, kenal Guntur Romli? Nggak kenal bang. Tanya lagi sama anak SMA, kau kenal Guntur Romli? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Itu dia ya. Jadi kita doakan Bapak Joko Widodo ya beserta keluarganya, beserta istri dan juga anak-anaknya. Kami doakan supaya tetap kuat ya. Amin. Dan juga setiap tudingan-tudingan seperti orang-orang sampaikan, seperti Amin Rais, Said Didu, Koni dan segala macamnya ya, biarlah itu yang anggap saja angin lalu, kan begitu ya. Jadi itu dulu dari Opung Parabilak, salam NKRI harga mati. Oke, itu tadi teman-teman ya. Kita nggak tahu ya kenapa nih Pak Jokowi makin populer aja. Daya tariknya itu sangat luar biasa. Bahkan Pak Prabowo aja mengatakan ya, Pak Prabowo aja belajar dari Pak Jokowi untuk cara berpolitik. Ya, ini memang fakta ya. Cara berpolitiknya Pak Jokowi emang luar biasa. Sampai yang sebelah itu iri, benci, dengki. Bagaimana menurut teman-teman ya? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.